Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan Simpo Dunia dengan sejumlah berita pilihan dari mancanegara. Bersama saya Ayu Pratiwi, inilah Simpo Dunia selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama pemirsa. Selama sepekan Konvensi Nasional Partai Demokrat diwarnai demo pro-Palestina. Hal ini terjadi karena anggota delegasi tetap berniat teruskan perjuangan aspirasi mereka. Kamala Harris. Dalam pidato menerima nominasi partai sebagai calon presiden, Kamala Harris menegaskan kembali dukungannya bagi Israel sambil mengakui hak warga Palestina. President Biden and I are working to end this war such that Israel is secure, the hostages are released, the suffering in Gaza ends, and the Palestinian people can realize their right to dignity, security, freedom, and self-determination. Seruan pemberlakuan embargo senjata kepada Israel tak mendapat respons positif. Platform partai yang sudah diadopsi menegaskan kembali dukungan bagi Israel, gencatan senjata, perjanjian pembebasan sandera, dan solusi dua negara. Harris selama ini lebih vokal menyerukan perlindungan bangsa Palestina, tapi penasehat dan mantan penasehatnya menyatakan kebijakannya terhadap Israel tak bakal banyak berubah dari Presiden Joe Biden. I was her national security advisor in the Senate. I know that she is a staunch supporter of the U.S.-Israel relationship because it is in our national security interest. Kebijakan luar negeri tak sekedar ditentukan oleh opini publik. Meski survei belakangan ini menunjukkan semakin banyak warga Amerika Serikat ingin pemimpin mereka mengurangi dukungan kepada Israel. Selama konvensi, 270 delegasi menandatangani petisi mendesak Harris untuk membatasi bantuan militer kepada Israel. Gerakan ini didorong oleh 30 delegasi yang menamakan diri mereka uncommitted delegates yang tidak memberikan suara kepada Harris. Namun ini adalah jumlah yang sangat kecil, kurang dari 1% dari sekitar 4.000 delegasi yang hadir dalam konvensi ini. Kepada VOA, delegasi yang tak memberikan suaranya untuk Harris mengaku tak putus asa. I found that a lot of people are really with us on this issue, but we don't know where to begin or how to get involved. So I'm feeling like we've already made tremendous progress. Anggota delegasi pro-Palestina kecewa perwakilannya hanya diberi ruang bicara di sela-sela konvensi. Sementara orang tua sandera warga Amerika yang disekap Hamas diberi kesempatan bicara di panggung utama. Anggota delegasi pro-Israel menyatakan isu ini mestinya tak memecah belah partai. We're all concerned about the civilians of Gaza, but we're also concerned about the people of Israel and their safety and security. Para delegasi pro-Palestina menyatakan akan terus berjuang. Our strategy is not to abandon the Democratic Party, but to essentially revolutionize the Democratic Party and listen to its core base. Perlu pendekatan pragmatis, menurut Jaksa Agung Minnesota Keith Ellison, seorang Muslim yang bersimpati pada Palestina. You need to win to have power. Harris, the numbers are up everywhere, the chances for success are higher. Anggota delegasi pro-Palestina bertekad melanjutkan perjuangan hingga ke Pilpres November. Dari Chicago, Illinois, Patsy Widakuswara, VOA. Kedua partai besar Amerika Serikat telah mengakhiri konvensi nasional masing-masing dan kampanye pemilunya. Amerika Serikat kini beralih ke kampanye di setiap negara bagian. Pemirsa, persaingan merebut Gedung Putih memasuki fase baru setelah kedua partai politik terbesar di Amerika Serikat, Partai Republik dan Partai Demokrat, menyelesaikan konvensi nasional masing-masing partai. Partai Demokrat mengakhiri konvensi nasional mereka di United Center, Chicago, Illinois, Kamis malam waktu setempat dengan acara puncak penerimaan nominasi oleh Kamala Harris, Wakil Presiden Amerika Serikat yang sejak Juli menjadi kandidat Partai Demokrat menggantikan petahana Presiden Joe Biden yang mundur dari pencalonan kembali. Saat menerima resmi pencalonannya, Harris menekankan visi pemerintahnya ke depan bila terpilih pada November nanti. I promise to be a president for all Americans. You can always trust me to put country above party and self. Analis mencermati konvensi nasional sebuah partai sering digunakan untuk mengkonsolidasi dukungan internal, selain juga merangkul calon pendukung dari luar partai alias masa independen atau bahkan masa partai berseberangan.
And I think you've seen with the Democrats drawing a very sharp contrast with the Republican Party and trying to present a very joyful face and an excited face. Partai Republik sebelumnya telah melangsungkan konvensi nasional mereka di Milwaukee pada pertengahan Juli dan paslon Partai Republik Donald Trump serta cawapresnya J.D. Vance selama konvensi Partai Demokrat berlangsung di Chicago terus-menerus melakukan kampanye termasuk di sejumlah negara bagian yang suaranya itu diperebutkan serta kompetitif bagi kedua partai. Seperti misalnya Donald Trump ini berkampanye di Pennsylvania, Michigan, dan North Carolina, sementara cawapres Vance berkampanye di Georgia. Kamala Harris undid the policies of Donald J. Trump. We bring Donald J. Trump back, we bring those policies back, we will get border security. Harris dan Trump akan bertemu langsung dalam debat presiden pada 10 September mendatang yang diadakan oleh stasiun televisi ABC di Philadelphia. Sementara ini agregasi polling nasional yang dihimpun 538.com menunjukkan Harris unggul 47,1% dibandingkan Donald Trump pada 43,7%. Namun perlu diingat, pemilu di Amerika Serikat menganut sistem Electoral College, di mana memenangkan suara mayoritas secara nasional tidak berarti akan terpilih sebagai presiden jika tidak bisa mengamankan 270 dari 538 suara elektoral. Dan polling umumnya menunjukkan selisih tipis dukungan antara kedua capres di negara bagian penentu termasuk yang sempat kami sebutkan tadi. Usai menghadiri konvensi di Chicago, Wapres Harris kembali ke Washington DC, sementara Donald Trump Jumat waktu Amerika Serikat berkampanye di Arizona. Dari Washington DC, saya Virginia Gunawan dan tim VOA. Pemirsa, Kamala Harris resmi menerima pencalonan dirinya sebagai capres dari Partai Demokrat setelah Presiden Joe Biden menyatakan mundur dari pencalonannya. Pencalonan Kamala Harris disambut meriah pendukungnya, namun juga mendapatkan tekanan terkait isu di Gaza. Di tengah acara bertabur bintang, termasuk penampilan penyanyi The Chicks dan Pink, Kamala Harris yang menjadi bintang malam terakhir konvensi nasional Partai Demokrat di United Center, Chicago. I accept your nomination to be President of the United States of America. Harris kembali mengontraskan dirinya, seorang mantan jaksa penuntut umum dengan kandidat Partai Republik Donald Trump, mantan presiden yang juga telah divonis bersalah di pengadilan. As a young courtroom prosecutor in Oakland, California, I stood up for women and children against predators who abuse them. He was found guilty of fraud by a jury of everyday Americans. Di dalam arena konvensi, Harris mendapat sambutan hangat. Tapi di luar konvensi, demo pro-Palestina digelar setiap hari. Demonstrasi di luar tidak mempengaruhi posisi Kamala Harris terkait perang di Gaza. Meski ia menyerukan perlunya melindungi nyawa Palestina, perlunya memberi bantuan kepada warga Gaza, namun ia tetap menekankan dukungannya terhadap Israel. Ia menyerukan gencatan senjata segera dan peta jalan menuju solusi dua negara. Di tengah semangat persatuan, perang di Gaza adalah satu isu yang masih memecah Partai Demokrat. 30 anggota delegasi menolak memberi suara mereka untuk Harris dan mendesak AS menghentikan aliran senjata ke Israel. What we are asking that our tax dollars not be used to kill men, women, and children. This is not a controversial demand and is actually more aligned with our democratic values. Tapi untuk sementara semangat delegasi tetap tinggi. The energy is palpable. It is electric. I have to say, as a Minnesotan, we are especially proud to today be nominating our fantastic Governor Tim Walz. There is an excitement that perhaps wasn't there perhaps a few weeks ago. Calon Wakil Presiden Tim Walz bergabung dengan Harris di panggung utama, mengakhiri konvensi dan siap berkampanye lagi untuk pemilu yang tinggal 74 hari lagi. Dari Chicago, Illinois, Patsy Widakuswara, VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken berkunjung ke Israel, Mesir, dan juga Qatar guna mengupayakan gencatan senjata di Gaza. Tapi perundingan ini kembali terjanggal oleh sejumlah isu, mulai dari isu sandera hingga penarikan mundur pasukan Israel. Upaya diplomatik terakhir Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken untuk mengupayakan gencatan senjata di Gaza akhirnya tak semulus harapan pemerintahan Joe Biden. Currently, we do not see progress towards a ceasefire. There was a significant diplomatic push by the Americans over the last couple of weeks
partly in an effort to postpone any retaliation by Iran and Hezbollah against Israel, but also because of a belief that, as multiple American officials said, we are very close to a deal. Di tengah proses negosiasi, Presiden Joe Biden berbicara lewat telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Menurut pernyataan yang dirilis Gedung Putih, Amerika Serikat kembali menegaskan dukungannya bagi keamanan Israel, termasuk dari Iran dan kelompok-kelompok proksinya Hamas, Hizbullah, dan Houthi. Pada saat yang sama, Biden menekankan perlunya segera mencapai gencatan senjata dan pembebasan sandera. Sure, honestly, because we don't have the details are not public. Why both sides are, blaming each other for not reaching an agreement for a ceasefire, but the speculation is that Israel wants to have some form of military presence in Gaza, either in the Egyptian border or in other parts of Gaza, and obviously Hamas does not want that. Dalam pembicaraan telepon dengan Biden, Netanyahu menyebut rencana Israel mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia, wilayah sempit sekitar 14 km di perbatasan Gaza dengan Mesir. And in some ways, this is classic Netanyahu, which is that he, if you will, puts forward a good faith, but then backtracks the next day. And this is what he's done all of his career. Pemerintah Amerika Serikat juga menolak pendudukan jangka panjang wilayah Gaza oleh Israel dan tetap menekankan penarikan mundur berangsur pasukan Israel dari Gaza, seperti yang diatur oleh proposal gencatan senjata 3 fase pemerintahan Joe Biden. Proposal ini juga menyerukan pembebasan sandera oleh Hamas dan pelepasan tawanan Palestina oleh Israel, juga dalam beberapa fase. Tapi disinilah Israel dan Hamas sulit mencapai titik temu, mengingat tekad Netanyahu untuk menghabisi Hamas. Even releasing the hostages will not stop the war, that he's willing to pause it for 6 weeks or something, but then resume it. And in Hamas, the hostages are the only leverage they have, really, unless it can involve an end of the war, a real end of the war, and an Israeli withdrawal. They're not going to release them. Negosiasi gencatan senjata semakin mendesak dengan pembunuhan 2 komandan Hizbullah di Lebanon dan pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh saat berkunjung ke Iran. Selain itu, Presiden Biden juga mendapat tekanan kuat dari dalam negeri untuk segera memfasilitasi akhir perang. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sinpo Dunia. Pemirsa, kenaikan suku bunga acuan di Amerika Serikat sejak 2022 akhirnya meredam. Angin segar ini datang dari pertemuan ekonomi di Jackson Hole. Dalam pertemuan tahunan, pimpinan Bank Sentral, ekonom, dan akademisi di Jackson Hole, negara bagian Wyoming, Kepala Bank Sentral AS atau Federal Reserve, akhirnya secara eksplisit menyatakan segera diturunkannya suku bunga acuan. The time has come for policy to adjust. The direction of travel is clear, and the timing and pace of rate cuts will depend on incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. Jerome Powell mengungkapkan laju inflasi saat ini semakin mendekati target The Fed sebesar 2%. 4.5 years after COVID-19's arrival, the worst of the pandemic-related economic distortions are fading. Inflation has declined significantly. The labor market is no longer overheated. Meski Kepala The Fed tak menyebut September sebagai dimulainya penurunan suku bunga, pengamat umumnya menilai Bank Sentral AS tak akan menunggu lebih lama lagi. The dangers of waiting beyond September to cutting rates are primarily that these interest rates really make a significant impact on financing costs for companies and for individuals. Continuing to wait might just push us over the edge a little bit too far. We've already seen that unemployment has risen almost a full percentage point off the lows. Awal Agustus, bursa saham terjun bebas merespons perlambatan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan angka pengangguran yang menguatkan kekhawatiran dari investor bahwa Amerika Serikat masuk resesi. Pertemuan The Fed selanjutnya berlangsung 17 hingga 18 September, seminggu setelah terbitnya sejumlah indikator utama laju inflasi, termasuk indeks harga konsumen dan indeks harga produsen, lalu juga terbitnya data tenaga kerjaan terbaru awal September.
Pernyataan Powell di Jackson Hole hampir memastikan pada pertemuan itulah Bank Sentral akan mulai menurunkan suku bunga. I think it was pretty clear from the speech that we know that there is a rate cut coming in September. And I also think we know pretty clearly that it's highly likely there'll be 3 more cuts to come. Now, the data could change, obviously, between now and then. But in terms of size, I would say that it's likely it's a 25 basis point cut. There was nothing in the speech to indicate the need for panic. And I think the Fed is just going to gradually cut. They're not going to want to spook market participants. But they also, as he acknowledged, want to make sure the labor market doesn't further soften. So I think what you're going to see is a series of gradual cuts, and eventually the Fed could get all the way down to 3% or even below if they're able to hit their 2% target. Suku bunga acuan saat ini berada pada level 5,4 hingga 5,5%. Angka relatif tinggi tapi tak sampai separuh angka tertinggi pada tahun 1980-an. Saat laju inflasi juga sempat tak terkendali. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Kecerdasan buatan mulai digunakan dalam industri konstruksi. Amerika Serikat menggunakan robot-robot dalam sebuah proyek gedung untuk mendokumentasikan kemajuan proyek dan juga mendeteksi potensi bahaya. Ketika kru konstruksi di gedung apartemen di Seattle, Washington, Amerika Serikat ini pulang kerja, 2 robot otonom yang didukung oleh kecerdasan buatan atau AI mulai bekerja. So the robot drives into each room on the floor. It has the floor plans already loaded in it, so it knows where the walls are going to be. And what it does is it moves into each space and takes a 360-degree high-resolution photo. And then it uploads those photos into its cloud-based platform where it runs through a number of AI-driven analysis that then report out to the product team. Robot-robot ini bagian dari proyek percontohan kolaborasi antara perusahaan konstruksi Skanska dan Nextera Robotics yang berbasis di Boston. Ketika robot-robot ini diperkenalkan kepada para staf 3 bulan yang lalu, beberapa orang merasa skeptis. I have not seen a robot that's able to autonomously kind of maneuver around a construction site that's ever changing. There's always things in the way. There's always people moving in and out. But these do a really good job at that. Gambar-gambar yang diambil oleh robot-robot ini diproses model AI yang dilatih untuk mengenali ribuan objek yang berhubungan dengan konstruksi. Sehingga para insinyur di lokasi dan perancang di tempat lain dapat memantau kemajuan pembangunan dan mengidentifikasi potensi bahaya. Are the walls painted? Is it drywall? Did the ceiling have framing? Is it painted concrete? Is the air duct installed? Is the air duct insulated? It's looking for all of these things and then processing them into our online platform. Para pemimpin proyek bersikeras bahwa robot-robot tersebut ada untuk membantu orang-orang dengan tugas-tugas yang membosankan atau berbahaya dan bukan untuk mengambil alih pekerjaan mereka. The robot saves a lot of person time just because the amount of time it would take a human to come through and take the level of photos with the consistency is more than 40 hours a week. Terlepas dari manfaat teknologi ini, perusahaan konstruksi masih lambat dalam mengadaptasi alat bantu AI. Tetapi Stewart berpikir hal ini akan berubah. The construction industry is ripe for much more inclusion of robotics in the future. I think that robots will always be working hand in hand with the humans on the job sites as a tool and a benefit. I don't think that they're going to be taking over the construction process on their own. Stewart mengatakan bahwa adopsi AI yang lebih luas untuk optimasi proses dan penilaian resiko dalam konstruksi hanyalah masalah waktu. Penggunaan robotika yang didukung oleh AI merupakan salah satu tren di dalam industri konstruksi. Menurut proyeksi dari Market US, sebuah perusahaan riset pasar, Market US juga memproyeksikan bahwa semakin banyak perusahaan yang akan menggunakan robotika berbasis AI untuk melakukan monitoring proyek, dengan proyeksi 35% kenaikan setiap tahunnya. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kebiasaan remaja yang seharian menatap ponsel memunculkan keresahan kalangan orang tua dan juga pengajar. Banyak sekolah di Amerika Serikat membatasi ponsel saat jam sekolah. Hal ini dilakukan untuk mengurangi dampak buruk media sosial. Semakin banyak negara bagian di Amerika Serikat menggulirkan larangan atau setidaknya memberlakukan restriksi terhadap penggunaan ponsel saat kegiatan belajar mengajar di sekolah.
California salah satunya. As an educator, I had very difficult interactions with students who answered phones in the middle of class, who didn't want to put them away. There are these TikTok and Instagram trends that become very, very disruptive. Los Angeles dengan lebih dari 500 juta siswa adalah distrik sekolah terbesar kedua di Amerika Serikat setelah kota New York dan bakal memberlakukan larangan berponsel saat jam sekolah mulai Januari 2025. Gubernur California, Gavin Newsom, telah menggulirkan upaya untuk memberlakukan restriksi di tingkat negara bagian. It's good for the governor to be considering the needs of our students and our educators in schools where cell phones can become a really intense distraction. Larangan di tingkat negara bagian juga sedang bergulir di South Carolina. Wacana yang berkembang adalah restriksi saja, bukan larangan total. We have simply restricted cell phone usage during instructional time. We still allow a cell phone to be on campus. It just has to be turned off and put away. The reason we're not banning a cell phone is because we know that many students need to communicate with their families after school hours for rides, to arrange schedules, for pickups. Dengan restriksi terbatas ini, pengajar mencermati adanya perubahan positif, termasuk interaksi lebih sehat antara sesama siswa dan juga meningkatnya fokus saat belajar. Restriksi ini bertujuan untuk meningkatkan fokus siswa pada pelajaran di sekolah, selain juga memperbaiki interaksi sosial mereka dalam kelas tatap muka. Selain itu, para pengajar ingin mengurangi dampak negatif dari media sosial yang diakses lewat ponsel. Sebagian distrik sekolah mencoba cara kreatif, seperti menaruh ponsel di sebuah kantong khusus yang terkunci hingga jam pulang sekolah. We have to use it. We can't unlock it at all. We can't have it during lunch, brunch, anything, only for emergencies. Dompet pintar buatan Yonder ini mulai digunakan di distrik sekolah di Concord, tak jauh dari San Francisco, negara bagian California. What we were finding as we were doing class visits and walking around campuses, that students were on their phones all the time. And students actually admitting, like, I'm watching TikTok during class and I should be paying attention to the teacher. Di Manchester, negara bagian Connecticut, siswa diberi pilihan meninggalkan ponsel di rumah atau menyimpan dalam kantong pintar. It's important to them to have a cell phone in case of emergency. Time to times we just take it out and use them out of nowhere, and we get distracted very easily, and I could 100% agree with that. I'm not a fan of cell phones in school. I didn't grow up with cell phones in school. We got them taken away. We had to keep them home. Larangan dan pembatasan ponsel di sekolah juga bergulir atau sudah dilakukan di Florida, Louisiana, Utah, dan negara bagian lain. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Ayu Pratiwi dengan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.